warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Women Channel. Hari ini Lecturer on Air akan membahas mengenai metabolisme tubuh manusia selama berpuasa dan cara minum obat yang baik selama berpuasa. Langsung aja yuk kita dengarkan penjelasan selengkapnya. Secara teknis bahwasanya kita mengalami keadaan fase berpuasa yaitu 8 jam terakhir ketika kita mengkonsumsi suatu makanan. Artinya bahwasanya kalau kita mengkonsumsi jam 4 subuh, berarti 8 jam terakhir ketika jam 12 siang, disitulah kita baru betul-betul mengalami keadaan di fase puasa. Artinya bahwasanya jam tersebut kita sudah tidak memperoleh lagi energi dari asupan makanan tersebut. Nah, dari mana kita memperoleh energi? Maka kita memperoleh energi adalah dari cadangan makanan yang tersimpan di dalam hati. Nah, ketika energi di dalam hati, cadangan energi dalam hati itu juga sudah habis, maka di saat itulah tubuh melakukan pemecahan lemak-lemak. Nah, pemecahan lemak-lemak inilah yang sangat bermanfaat terhadap bagi kesehatan kita. Nah, di sini bahwasanya pemecahan lemak ini sangat bermanfaat. Yang pertama adalah bisa menurunkan berat badan, bisa menurunkan kadar kolesterol, bisa menurunkan hipertensi, sensitivitas insulin juga akan semakin baik. Tetapi dengan syarat bahwasanya di saat berbuka puasa kita tidak menghantam, ya, artinya bahwasanya tidak membalas dendam makanan yang kita gunakan. Puasa ini juga merupakan satu teknis yang sudah dilakukan beberapa artis ya melaksanakan diet, yaitu beberapa artis seperti Deddy Corbuzier, dia melaksanakan terapi diet itu OCD, ya di mana terapi menggunakan puasa. Artinya sama seperti puasa, tetapi dengan syarat seperti tadi bahwasanya ketika selesai berpuasa tidak dibenarkan untuk mengkonsumsi makanan yang sangat berlebihan. Jadi kalau mengkonsumsi makanan secara berlebihan, maka efek manfaat dari puasa tersebut adalah akan berkurang. Kemudian di dalam berpuasa itu organ-organ tubuh kita akan juga mengalami beberapa perubahan, terutama seperti kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludah itu dalam berpuasa terus-menerus untuk memproduksi air liur yang berfungsi supaya mulut tidak terlalu kering. Artinya dia bisa menghalukan bakteri dan juga mengubah ya atau mencegah supaya gigi tidak menjadi berlubang. Yang kedua adalah lambung, di mana produksi asam lambung akan menurun pada lambung yang kosong. Hal ini akan mencegah terkikisnya dinding lambung oleh asam karena tidak ada makanan yang akan digiling. Nah, pencegahan pengkikisan dinding lambung ini akan merupakan suatu supaya tidak terjadinya suatu cekak lambung. Kita ketahui bahwasanya pengkikisan dinding lambung ini merupakan suatu penyebab utama terjadinya adalah cekak lambung. Yang ketiga adalah kantong empedu. Empedu merupakan suatu cairan yang berfungsi adalah untuk membantu memecah lemak pada proses pencernaan. Selama berpuasa, kantong empedu akan menampung cairan empedu di mana dia akan memekatkan cairan tersebut dan membantu dalam proses metabolisme lemak pada saat berbuka puasa. Kemudian selanjutnya adalah organ hati. Nah, glukosa dalam darah ya, glukosa dalam darah itu akan diubah menjadi glikogen yang akan disimpan dalam hati. Ketika glukosa dalam darah itu habis, maka hati akan mengubah kembali glikogen tersebut menjadi glukosa. Nah, proses metabolisme pengubahan glukosa ini disinilah akan menjadikan memperoleh energi pada saat kita berpuasa. Kemudian selanjutnya adalah organ pankreas, di mana kita ketahui pankreas ini merupakan suatu yang bisa memproduksi insulin, di mana pada saat berpuasa maka memproduksi hormon insulin ini akan menjadi lebih menurun. Selanjutnya itu ada organ usus halus dan usus besar, di mana pada usus halus itu akan mengalami penyerapan yang lebih sedikit, di mana dia akan bergerak secara rutin setiap 4 jam sekali. Sedangkan untuk usus besar, dia akan mengalami penyimbangan pada saat penyerapan cairan dari ampas asupan makanan, yang artinya di sini adalah untuk menjaga keseimbangan cairan. Kemudian dalam berpuasa tersebut, di sini akan ada memicu namanya proses detoksifikasi. Nah, detoksifikasi ini merupakan satu proses pembuangan racun dalam tubuh kita. Jadi di sini sangat bermanfaat dalam tubuh kita, bahwasanya yang paling berperan di sini adalah enzim daripada hati, di mana kita ketahui bahwasanya hati adalah berfungsi untuk membuang racun dalam tubuh kita.
dengan mengurangi asupan kalori, asupan makanan yang terdapat pada berpuasa, maka akan secara otomatis akan membantu kerja dari fungsi hati tersebut. Oleh karena tersebut, maka fungsi hati tersebut akan menjalan lebih baik dan tubuh bisa membuangkan limbah dan racun pada tubuh kita. Untuk dalam berpuasa ya, untuk mengkonsumsi satu obat itu, jika mengkonsumsi obat itu dalam interval 1 kali sehari, itu bahwasanya diminum pada saat berbuka puasa atau pada saat mau sahur. Tetapi di sini yang perlu kita tekankan bahwasanya kita lihat kandungan obat tersebut apakah memiliki efek samping yang seperti mengantuk ya, atau obat-obat alergi atau obat-obat yang bisa memiliki efek samping mengantuk, itu maka dikonsumsi pada malam hari. Kemudian jika seperti vitamin, maka baiknya dikonsumsi pada saat kita bersahur. Kemudian jika obat tersebut diminum 2 kali sehari, maka otomatis untuk mengkonsumsi obat tersebut makanya dikonsumsi adalah sebaiknya pada saat berbuka puasa dan pada saat kita mau akan sahur. Nah, bagaimana untuk obat yang 3 kali sehari atau 4 kali sehari? Baik, kalau untuk obat yang diminum 3 kali atau 4 kali sehari, bahwasanya untuk obat yang diminum 3 kali atau 4 kali sehari itu bisa ya diubah sediaan obatnya yang lepas lambat, artinya bahwasanya aksi durasi efek itu yang semakin panjang. Ya, tetapi untuk pengubahan obat ini atau merubah obat ini bahwasanya diperlukan panduan dokter atau apoteker. Nah, contohnya untuk obat-obat hipertensi yang biasanya diminum 2 atau sampai 3 kali sehari seperti captopril, itu bisa digantikan dengan obat lisinopril yang diminum 1 kali sehari, yang dimana memiliki efek dan golongan yang mekanismenya hampir sama. Tetapi jangan lupa bahwasanya harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter atau apoteker. Baik, ditinjau dari metabolisme tubuh pada saat berpuasa, bahwasanya puasa itu merupakan sesuatu yang sangat baik, di mana selain kita memperoleh predikat takwa, yaitu menjalankan segala perintah Allah, salah satu perintah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita juga memperoleh kesehatan. Dari beberapa yang saya sebutkan tadi, yang saya jelaskan bahwasanya memiliki sangat manfaat terhadap yang berpuasa. Tetap semangat menjalankan puasa ya pemirsa, walaupun bulan Ramadan sudah mau berakhir. Salam sehat, salam semangat dari Women Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.